Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekalian. Baik Ustaz, Ya. ini pertanyaan yang keenam dari Akhi Dimas di Bekasi Selatan. Ustaz, apakah benar ukuran tolak ukur diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan adalah ketika kita menjadi taat di bulan lainnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang itu kalau dia menjadi baik setelah bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, para ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan kita, Allah berikan kita taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Begitu. Makanya kata Nabi SAW, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa salat itu bisa mencegah seseorang, membuat seseorang itu menjadi baik, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang berkaitan tadi dengan pertanyaan itu, kata beliau, anna muawadatas siyami ba'da siyam Ramadan alamah ala qabuli shaumi Ramadan. Jadi kata beliau bahwa seseorang itu membiasakan puasa setelah berlalunya puasa Ramadan itu merupakan tanda bahwa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ganjaran kebaikan adalah Allah berikan dia taufik untuk melakukan kebaikan setelahnya. Ya. Artinya kebaikan itu melahirkan anak-anaknya. Sama seperti ketika kita ingin pergi sholat wajib. Tujuannya sholat wajib. Ternyata dia dengan berwudu kita dapat pahala, melangkahkan kaki kita dapat pahala, di dalam masjid kita bisa berzikir, kita dapat pahala. Kemudian juga selama kita berada di dalam masjid juga dianggap sebagai orang yang sholat selama itu, kata Nabi SAW. Artinya dia melahirkan hal-hal yang baik, gitu kan? Ya, dari satu kebaikan yang dituju. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan di antara tanda diterimanya amal soleh itu di bulan Ramadan adalah keadaan seseorang lebih baik daripada daripada bulan Ramadan. Ya. Artinya kondisinya lebih baik daripada bulan Ramadan. Artinya di sini mungkin di bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya dia tidak terbiasa membaca Al-Quran. Tapi karena di Ramadan dia sudah melatih dirinya, dia sudah termotivasi untuk melakukan membaca Al-Quran, dan kebiasaan ini terbawa sampai di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Mungkin di luar bulan Ramadan dia tidak terbiasa sholat malam, berat. Terkadang ibadah itu menjadi ringan di bulan Ramadan dan terasa ringan sampai di luar bulan Ramadan. Maka ini juga menunjukkan bahwa Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai bagaimana dikatakan oleh para ulama ridwanullah ajma'in. Ya. Dan tentunya seseorang, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, dia tidak boleh atau harus selalu merasa khawatir. Bagaimana kalau seandainya ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan kesungguhan atau apa yang telah mereka berikan tetapi dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka akan dikembalikan kepada Allah. Artinya mereka berusaha, mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati mereka takut. Di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Ini orang-orang yang takut ini apakah karena mereka minum khamar dan mereka mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq. Tidak wahai putri as-siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusallun. Mereka orang yang takut kepada Allah ini adalah orang yang berpuasa dan mereka salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, dan mereka khawatir kalau kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu tidak boleh dia tertipu dengan amal solehnya. Tidak boleh dia merasa yakin bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia beribadah harus dia memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bahwa ketika beliau melakukan amal soleh, ini doa beliau, ya Allah terima kebaikan-kebaikanku. Karena tidak ada jaminan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, puasa kita, tarawih kita, tidak ada jaminan semuanya bahwa itu akan diterima. Maka seorang muslim harus dia berharap cemas.
Berharap cemas itu gambarannya seperti ini. Kita melamar kerja. Melamar kerja, berharap diterima enggak? Berharap. Berharap. Tapi cemas enggak kalau enggak diterima? Cemas juga. Cemas. Ini dia namanya harap cemas. Jadi saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada seperti orang yang sedang kita memberikan sesuatu untuk Allah dan kita berharap itu diterima dan kita cemas kalau seandainya tidak diterima. Maka ini harus ada harap dan cemas akan ibadah yang kita lakukan untuk Allah, dan tidak boleh kita yakin itu akan diterima, sehingga kita selalu meningkatkan kualitasnya, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz.